Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kaum muslim, tentunya sholat merupakan ibadah yang sudah dianjurkan dalam Al-Quran. Sudah menjadi kewajiban untuk kita senantiasa melaksanakan sholat. Tetapi apakah cukup sampai di sana? Maksudnya, apakah Allah hanya sekedar menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah tersebut? Tentu tidak. Tetapi Allah tentunya mempunyai niat baik lain di balik ibadah sholat tersebut. Karena apa? Karena sholat itu menjadi sebuah identitas dari seorang muslim. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat kelak adalah amalan ibadah sholat. Jika baik sholatnya, maka akhlak yang lainnya pun akan ikut baik. Tetapi jika orang tersebut mempunyai akhlak yang buruk, maka sholatnya yang dipertanyakan. Dari hal tersebut bisa kita ketahui bahwa sholat ini menjadi hal yang penting untuk menunjukkan siapa diri kita. Nah, karena sholat ini merupakan ibadah yang merupakan pilar penting dalam kehidupan. Jika kita lihat orang lain yang bisa kita katakan sebagai orang yang baik dalam seluruh tatanan kehidupannya, dia orang baik, dia orang yang senantiasa memberi kepada orang lain sedekah, orang yang senantiasa istiqomah dalam jalan kebaikan, jalan yang lurus, maka itu bisa dilihat bahwa sholatnya dia insya Allah akan terjaga, akan baik. Tetapi jika ada orang yang jauh dari kata Allah, orang yang senantiasa melaksanakan maksiat, maka itu patut dipertanyakan status dia. Apakah dia seorang muslim yang taat terhadap ibadah sholat, atau misalkan hanya sekedar melaksanakan sholat tanpa mengetahui apa yang dia lakukan. Nah, begitu. Karena dalam Al-Quran sendiri pun itu ada dalam permulaan juz 21 surah Al-Ankabut, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita untuk berbuat keji dan mungkar. Artinya sholat ini mencegah dari kita untuk senantiasa berbuat maksiat. Secara logika bisa kita ambil, dengan kita senantiasa melaksanakan sholat, kewajiban yang sunnah kita tunaikan, maka itu menjadi benteng pertahanan kita untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan. Contoh, misalkan ketika sudah datang waktu sholat, itu setidaknya di dalam waktu itu kita fokus sholat, fokus ibadah kepada Allah, dan menghindari maksiat-maksiat yang terjadi di masa itu. Nah, adapun mungkin secara mendalamnya, bahwa dengan orang yang selalu melaksanakan sholat, ini tentunya menjadi sebuah bekal untuk dirinya senantiasa berbuat kebaikan. Karena kita melaksanakan kewajiban sholat yang wajib dan sunnahnya kita tunaikan, maka itu setidaknya akan membuat diri kita terus-terusan melaksanakan ibadah. Kita merasa diawasi oleh Allah dengan sholat. Kita merasa kita adalah seorang muslim yang taat dan tidak boleh berbuat maksiat. Nah, seperti itu. Maka disinilah pentingnya poin sholat, karena Allah itu tidak mungkin hanya sekedar menugaskan kita untuk menunaikan kewajiban sholat tersebut, tetapi sholat ini tentunya menjadi benteng diri kita dari berbuat kemaksiatan. Jika kita ingin menjadi orang baik, maka segera tunaikanlah sholat, jangan sampai ditinggalkan. Dan tentunya yang paling penting, kita harus memahami apa yang kita ucapkan ketika sholat, dan kita harus tahu bahwa dengan sholat ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Dan kalau kita misalkan tergelintir ingatan untuk berbuat maksiat, ingat, kita itu adalah hamba Allah, kita diawasi oleh Allah, dan kita suka sholat, maka kita akan malu. Setidaknya dengan sholat kita berinteraksi dengan Allah, maka apakah menjadi sebuah hal yang wajar kita berbuat maksiatan atau tidak? Maka jagalah sholat, apalagi di akhir zaman ini kita senantiasa harus saling mengingatkan, saling mengajak dalam kebaikan, terutama dalam sholat. Karena dengan sholat itu tiang agama. Kita menjaga sholat, maka hidup kita juga akan terjaga. Kita meninggalkan sholat, hidup kita juga akan sengsara. Maksudnya kita tidak akan berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, sholat kerjakan dan jangan sampai ditinggalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.